Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yolanda dan teman-teman kelas G mata kuliah Bahasa Indonesia Korespondensi. Perkenalkan, saya Nur Ikhwan bersama kedua teman saya, Fitri Nuryantika dan Winza Sariska Putri. Kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan tentang surat dinas dan statuta. Baik, yang pertama akan memaparkan adalah saudari Fitri Nuryantika. Ini dia. Saya Fitri Nuryantika akan menjelaskan tentang pengertian dari surat dinas. Nah, surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat dinas adalah surat yang telah dikeluarkan oleh kantor pemerintah maupun instansi atau juga lembaga yang resmi lainnya. Nah, surat dinas juga kerap diartikan sebagai surat resmi yang dikeluarkan sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Lalu, sebagai satu di antara surat resmi, surat dinas sering digunakan untuk keperluan formal. Maka dari itu, surat resmi harus dibuat dengan kaidah dan aturan yang sudah ditentukan. Mulai dari penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, serta dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Nah, di sini juga tujuan surat dinas adalah untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu izin, pengumuman, penugasan, dan lain-lain kepada staf di instansi atau lembaga terkait. Lalu surat dinas juga termasuk kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus di mana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku atau resmi. Nah, ciri-ciri surat dinas yaitu antara lain adalah yang pertama, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Lalu yang kedua, selain itu surat dinas dilengkapi kop surat yang menyebutkan nama lembaga atau instansi yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Nah, yang ketiga, surat dinas dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dipahami. Lalu selanjutnya, surat dinas tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit dan dibuat dengan format tertentu. Yang kelima, di dalam surat dinas selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat, tujuan, dan lampiran jika tersedia. Nah, yang keenam, dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Lalu yang ketujuh, pada bagian surat terdapat dalam salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk kesopanan. Teman-teman, demikianlah pemaparan dari saudari Fitri Nuryantika. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Winza Sariska Putri. Ini dia. Saya Winza Sariska akan menjelaskan fungsi dari surat dinas. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Yang kedua, sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Yang terakhir, sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal inilah yang juga membuat fungsi surat dinas diarsipkan. Kemudian saya akan menjelaskan syarat-syarat dari surat dinas. Yang pertama, format surat dinas harus dibuat sesuai standar surat resmi dengan format yang teratur. Yang kedua,
Isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam surat dinas ialah bahasa baku, sopan, dan mudah dimengerti. Yang keempat, surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga atau instansi yang mengeluarkannya. Dan yang terakhir, format penulisan harus baik dan sesuai dengan format surat dinas. Nah, itu tadi pemaparan dari saudari Winza Syariska Putri. Baik, selanjutnya mari kita beranjak ke materi berikutnya yang akan saya bawakan sendiri, yaitu struktur surat dinas. Teman-teman, sebenarnya struktur surat dinas ini sama dengan struktur surat resmi lainnya, yang teman-teman pasti sudah pada tahu semua ya. Ini saya bacakan lagi secara singkat. Struktur surat dinas itu antara lain, yang pertama adalah kepala surat atau kop surat yang terdiri dari logo, nama, alamat, dan segala informasi mengenai sumber atau pembuat surat dinas tersebut. Jadi informasi tentang identitas lembaga atau institusi yang membuat surat itu ada di kop surat. Antara lain logonya, namanya, alamatnya, nomor telepon, alamat email, kode pos, dan lain-lain. Itu biasanya terletak di bagian kepala surat atau kop surat. Selanjutnya ke bawah lagi itu ada nomor surat. Nah, nomor surat ini gunanya untuk administrasi atau arsip. Jadi dalam suatu lembaga itu dapat diketahui berapa banyak surat yang keluar dalam 1 tahun, atau berapa banyak surat yang telah dibuat dan diedarkan dalam 1 tahun atau kurun waktu tertentu. Jadi dibuatlah nomor surat untuk mengurutkannya dan merapikannya dan mengelompokkannya sesuai dengan waktunya gitu. Nah, lalu selanjutnya ada tanggal surat. Tanggal surat ini berfungsi untuk mengetahui dan menandakan kapan surat itu ditulis atau dibuat. Jadi pembaca bisa tahu nih, pembaca surat dinas tersebut tahu kapan surat itu dibuat dari tanggal yang tertera pada surat itu. Selanjutnya setelah itu ada lampiran atau halaman. Nah, jadi pembaca bisa mengetahui ini ada lampirannya tuh apa saja dan ada berapa halaman dalam satu surat itu, untuk memastikan bahwa surat itu lengkap. Nah, jika surat itu kurang atau lampirannya mungkin tidak ada untuk sebagai yang merupakan penguat dari surat dinas itu, maka si pembaca atau si penerima surat nih bisa mengkonfirmasi kepada pengirim atau pemberi surat bahwa ada yang kurang dari surat itu, lembarannya ada yang kurang. Nah, lembaran yang kurang itu dapat diketahui dari lampiran surat yang ditulis pada surat itu, berapa jumlah lampirannya dan berapa jumlah halamannya. Selanjutnya ada alamat tujuan. Alamat tujuan ini sudah pasti berfungsi untuk menunjukkan surat itu kepada siapa gitu kan. Jadi alamat surat ini adalah tujuan surat itu, tujuan daripada surat dinas tersebut. Nah, maksudnya sasaran. Jadi alamat tujuan ini adalah sasaran orang atau seseorang yang diberi perintah itu terdapat di alamat surat. Selanjutnya ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini seperti pada umumnya surat-surat lainnya pasti dibuka dengan salam pembuka. Selanjutnya isi surat. Nah, isi surat pada surat dinas itu jelas, padat, langsung kepada intinya dan tidak bertele-tele. Jadi langsung kepada intinya, perintahnya apa, pemberitahuannya apa, itu tidak bertele-tele, tidak perlu basa-basi, langsung saja pada intinya apa. Itulah isi suratnya. Selanjutnya salam penutup. Sebelumnya ada salam pembuka, maka harus ada salam penutup. Nah, selanjutnya setelah salam penutup barulah tanda tangan. Tanda tangan ini adalah
sebagai pertanggungjawaban atas surat dinas tersebut. Selanjutnya ada tembusan. Paling bawah itu biasanya ditulis tembusan. Nah, tembusan ini dilakukan jika surat ingin diketahui oleh pihak lain. Biasanya ingin diketahui oleh atasan. Seperti Pak RT membuat surat yang ditembuskan ke Pak RW. Jadi Pak RW bisa mengetahui surat dinas tersebut. Atau Pak RW membuat tembusan ke Pak Lurah dan seterusnya. Nah, itulah struktur surat dinas. Kemudian statuta. Nah, statuta menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, statuta adalah anggaran dasar suatu organisasi, misalnya perguruan tinggi. Jadi statuta kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anggaran dasar suatu organisasi. Nah, sedangkan pengertian statuta menurut PP 60 tahun 1999, statuta adalah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan. Jadi statuta ini adalah sebagai rujukan peraturan yang kemudian selanjutnya bisa dikembangkan. Jadi statuta itu sebagai pedoman yang sudah ditentukan. Atau bisa dikatakan juga surat dengan statuta adalah surat yang berisi keputusan. Jadi biasanya tuh dalam surat yang terdapat statuta itu, di situ ada menimbang dan memutuskan. Begitu teman-teman kira-kira. Jadi pada intinya statuta itu berisi peraturan yang dijadikan rujukan pada organisasi tersebut yang memuat keputusan-keputusan tentang tata cara penyelenggaraan kegiatan di organisasi tersebut, termasuk kegiatan surat menyurat diatur dalam statuta. Baik, cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saran dan kritiknya sangat ditunggu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung sampaikan di grup WhatsApp dan akan kami jawab melalui grup WhatsApp juga. Baik, cukup sampai di sini presentasi dari kami, presentasi kelompok 9. Terima kasih kepada Ibu Yolanda atas waktunya dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.